Selamat pagi, Good News Family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Ini yang dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu gitu ya. Kalau di hari Rabu ada apa coba? Udah hafal dan udah ada di luar kepala ada saber hamba. Sampean bertanya, hambanya menjawab. Ya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Good News Family di mana saja Anda berada. Dan hari ini seperti janji saya minggu lalu gitu ya Good News Family, Ningrum harus selesaikan dulu hutang pertanyaan minggu lalu gitu ya. Dan saya sudah rekap di sini. Ini ada 7 WhatsApp yang minggu lalu nggak sempat terbuka. Jadi yang sudah kirimkan WhatsApp sekarang, nanti ya ditunggu kalau ini sudah terselesaikan yang minggu lalu, nanti kita akan baca yang minggu ini Anda kirimkan gitu ya. Biar semuanya senang, biar semuanya, oh saya juga dibacain pertanyaannya gitu ya. Jadi yang tadi pagi banget sudah kirimkan pertanyaan, bukan karena kurang awal, bukan karena kurang pagi, tapi karena kita harus selesaikan dulu pertanyaan yang minggu lalu sudah dikirimkan. Nah, buat Anda yang mungkin hari ini juga masih mau bertanya, kirimkan pertanyaan nggak apa-apa, kirimkan dulu ya. Kalau waktu kita ada, waktu kita masih, nanti kita bisa jawab-jawab pertanyaan Anda. Oke, saya sapa terlebih dahulu nih sudah join melalui aplikasi Zoom Ibu Evangelis Elizabeth Philip. Selamat pagi, Bu. Pagi nih, Ru. Iya, Ibu di mana? Di jalanan. Mau kemana? Aduh, ini saya nggak tahu tersenggol atau gimana. Ini mood suaranya Ibu termute Zoom-nya. Oke, tunggu sebentar ya. Hmm, ya sudah. Mau kemana Bu? Jakarta. Halo, halo. Ibu dengar suaranya Ningrum? Sebentar ya Guntur Sally karena dia perjalanan. Jadi kita harap bersabar. Oke, sebentar, sebentar. Halo, ya. Ah, Ibu udah dengar suaranya Ningrum belum? Ini suaranya Ibu nggak kedengeran di sini. Nggak ada sinyal suara. Ya, ini coba-coba. Iya. Oke, coba masuk lagi deh. Atau pakai em, apa sih perangkat lain? Bentar, bentar, bentar. Admit, yes. Lupa nggak aktifin ini. Oke, sudah. Ya, Ci. Ya, apakah sudah dengar suara saya? Udah, Nah, oke. Em, Semoga lancar ya hari ini pokoknya ya. amin. Amin. Ibu kita jawab pertanyaan minggu lalu dulu ya, Oke. karena ini pertanyaan minggu lalu masih banyak. Bu Elis dan Ningrum, saya mau tanya, kalau kita minta berkat secukupnya atau lebih dari cukup, Bu? Doa Bapa, doa Bapa kami mengajarkan kepada kita, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, Ya, mintanya seperti itu. Cukup itu, takaran cukup itu kan berbeda. Buat Ningrum mungkin makan satu piring. mm-mm. Buat saya cukup. Buat saya mungkin setengah piring gitu ya. Ya, Mungkin buat yang lain cuma 2 sendok juga udah cukup. Takarannya sendiri-sendiri, pokoknya cukup. mm-mm. Ya. Oke, Ya. Doa Bapa kami mengajarkan, berikanlah pada kami makanan kami yang pada hari ini yang secukupnya. Oke, jadi kalau kita minta berkat tadi secukupnya. Takaran cukup itu beda-beda memang gitu ya. Antara saya
ataupun Good News Family ya. Jelas ya, balik Di, laginya ke di situ. Amsal 30, Mm-mm, di Amsal 30 juga mengatakan bahwa berikan apa yang menjadi bagianku. Biarlah aku makan, menikmati apa yang telah Tuhan tentukan bagiku. Jadi mm-mm. Sebentar, Amsal 30 30, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, tapi biarlah aku menikmati makanan yang makanan menjadi. yang menjadi bagianku. Ya, Amsal 30 ayat 8. Amsal 30 ayat 8. Ya. Itu dikatakan jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ya, jadi cukup gitu. Lanjut, lanjut. Pertanyaan kedua nih. Pagi nih Rom, pagi Bu Elis, pagi. Mau nanya, kok umpama sih? Umpama itu ya, Nah, ya. Umpama kita melayani, milih sesuai yang kita mau. Sebenarnya menurut Tuhan itu benar apa enggak ya, Bu? Misal, kalau kita diminta untuk jadi MC, tapi lebih milih yang lain. Sebenarnya kita ini sesuai firman Tuhan menyukakan hatinya atau sebaliknya ya. Karena pola pikir kita kan tetap melayani. Mungkin kalau menurut saya itu kurang benar sih, tapi sebenarnya yang seharusnya bagaimana, Bu? Karena takutnya saya yang salah memahaminya. iya. Jadi kalau yang Tuhan inginkan adalah menurut apa yang Tuhan mau. Hmm. Kadang-kadang ini gini, kadang-kadang kita sendiri tidak menyadari bahwa kita punya kemampuan. Hmm. Seringkali kita berpikir, aku melayani ini aja. Padahal sebetulnya yang Tuhan mau itu bukan itu, gitu Mm-mm. kan? Mm-mm. Jadi ikuti aja apa yang Roh Kudus berikan dalam hati kita. Kalau Mm-mm. Tuhan sudah memberi kepercayaan, berarti di luar tahu kita, kita punya kemampuan. Mm. Contoh, Mm. perbedaan antara saya dengan suami saya. Suami saya itu bisa hampir bisa semua alat musik. Mm. Ya, tapi kalau dia disuruh, dia kan bilang ini nggak bisa, aku nggak bisa. Gitu. Mm. Apalagi dia udah tahu ada pemainnya. Dia pasti mati-matian bilang nggak mau. Gitu. Mm. Mm. Sedangkan saya ini, kalau disuruh apa aja, saya bilang ya. Nah, itu menurut suami saya gini, kamu ini loh, sok banget. Gitu Mm. kan. Mm. Apa kamu bisa? Sedangkan kalau saya disuruh itu saya bilang, ya dulu. Bisa apa enggak tahu. Tapi saya melangkah praktek. Nah, Mm. ketika saya nih pertama kali ya, kan saya bukan kenal Yesus ya, tentunya bukan orang Kristen gitu. Ketika saya datang pertama kali di gereja Isa Almasih Dr. Cipto, itu ketemu sama almarhum Pak Andreas Suroto. Mm. Ketemu saya sekali, tiba-tiba Pak Suroto bilang gini, minggu depan kamu pimpin pujian ya? Saya bilang, ya. Nah, itu suamiku kaget. Waktu itu masih jadi pacar saya. Dia kaget. Wah, kamu bilang iya, emangnya kamu bisa? Mm. Ya kan? Mm. Apa emangnya kamu bisa? Dicoba. Kalau dia sudah nyuruh saya coba. Pertama kali saya dikasih kunci G, saya lari ke F. Saya dikasih kunci C, saya lari ke kunci A. Wah, itu nggak karu-karuan. Mm. Saya ini orangnya mantap aja. Saya tuh mantap aja, gitu ya. Saya mantap-mantap aja. Akhirnya suami saya itu bagian pemusik. Mm. Begitu kuncinya lain, dia yang ngejar saya. Ganti kunci langsung. Jadi orang-orang pikir saya kira iso musik, padahal yang sebetulnya nggak bisa tuh saya. Tapi dari pengalaman itu, dari tahun ke tahun, saya ngerti ketukan, saya mulai ngerti irama, mulai bisa membedakan antara uh, bass, gitar bass, melodi, dan ritme. Saya Mm. mulai ngerti. Saya mulai tahu membedakan alat tiup antara klarinet, saksofon, ataupun trompet, misalnya gitu ya. Mm. Saya bisa mulai memahami pelan-pelan. Dan siapa duga
akhirnya malah Tuhan kasih kesempatan saya di Isa Al-Masih itu dapat favorita semalam suntuk itu. Nah itu yang nggak duga dan sampai hari ini ya bisa gitu loh. Mm-mm. Terus pertama kali disuruh khotbah sama Bu Ana Subaja, saya juga, Elis besok minggu depan kamu renungan. Saya bilang, ya. Ketika saya bilang, ya ternyata dari sejak saya nyampe firman yang di grup main musik dan pemimpin pujian, sampai hari ini saya nggak pernah berhenti khotbah. Itu saya dulunya saya sendiri nggak tahu. Tapi saya hanya melakukan apa yang Tuhan katakan. Ya, Ya, mungkin cukup. ya. Makasih. Oke, jelas ya. Jadi apa yang Tuhan mau, ya, apa yang Tuhan kehendaki. Lanjut. Shalom Bu Eli, shalom Ningrum, shalom. Bu, kalau suami semena-mena dengan istrinya, kalau ada masalah dengan ipar, iparnya yang rese, padahal istrinya diem, terus suaminya belain iparnya, mojokin istrinya terus. Apakah suami seperti itu akan berperkara dengan Tuhan, Bu? Terima kasih. Ketika kita sebagai istri, dia mengucap syukur, nanti Tuhan yang akan berdiri jadi pembela kita, dan Tuhan yang akan berperkara dengan suami kita. Percaya dah, sudah saya sudah alami. Dulu suami saya lebih percaya dengan kakak itu, dengan kakak kandungnya dia. Mm-mm. Dia seringkali mempercayai itu. Tapi ketika saya belajar nurut sama, ternyata Tuhan benar-benar jadi pembela saya. Ya, ya. Ya, akhirnya suami saya berantem sendiri sama kakak iparku yang adalah kakaknya dia sendiri. Ya. Oke, Yang penting lakukan firman Tuhan gitu ya, sebagai seorang istri tadi. Oke, lanjut. Salam, selamat pagi Bu Elis. Shalom, selamat pagi kalau Ningrum. Pagi. Karena ini WhatsApp minggu lalu ya. Ini menyebutnya senang sudah mengudara kembali. Terima kasih. Sampai hari ini masih mengudara. Mau nanya Bu Elis, yang kapan hari itu ada yang nanya tentang penyembuhan dengan asap rokok. Bisa dijelasin lagi nggak? Boleh nggak itu? Terima kasih. boleh, kalau menurut saya akan berpikir secara logika. Hmm, Kita nggak usah disembuh rokok aja, mata kita kalau kena asap rokok aja, mata pedas. kita udah pedih, perih, Mm-mm, gitu ya. mm-mm. Yang kedua, rokok itu sangat tidak baik Ya. menurut uh, ilmu kedokteran untuk paru-paru dan sebagainya. Mm-mm. Kalau itu ditiupkan untuk mata, ya kalau menurut saya, ya kalau saya ya nggak mau. Karena nggak masuk logika kita. Bisa nggak mujizat terjadi? Bisa. Karena Tuhan bisa pakai cara apapun untuk menyembuhkan kita. Tapikah apakah mujizat itu bisa dibuat metode? Kalau si A sembuh dengan asap rokok, apakah Anda bisa? Belum tentu. Ya. Karena Tuhan punya cara dan punya banyak jalan untuk menyembuhkan. Contoh ini, Mm-mm. berapa tahun yang lalu, tahun 80-an, ada seorang suster yang kena kanker. Dia makan cecak putih. Dia makan cecak. Yang diapain saya nggak tahu, dibakar, terus dimasukin kapsul, ditelan. Dia sembuh. Orang-orang lain ikut-ikutan dengan makan cecak Kita. itu. Berapa yang sembuh? Aduh. Belum tentu ada. Mm, Jadi itu nggak bisa dibuat metode. Pokoknya mm, cara dan jalan Tuhan, mujizat itu tidak bisa dibuat suatu metode. Oh pakai begini, kalau satu sembuh dengan asap rokok, semua harus oh enggak, belum tentu. mm. Ya, jadi kalau menurut saya ya itu aja. Tapi kalau ditanya bisa sembuh nggak? Bisa. Hanya untuk satu orang itu aja. Ya, Ya, ya. Kalau secara oke. logika aja kita disuruh menghindari asap rokok, asap apa bakar sampah gitu-gitu ya. Kita udah kita juga harus menghindari itu gitu kan.
Jadi ya ini Ya, juga harus dimainkan juga logikanya harus seperti apa gitu ya. Lanjut. Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum. pagi. Yang pertama, manusia itu jatuh ke dalam dosa, lalu dikeluarkan dari Taman Eden. Penjahat besar diampuni dan saat itu juga ikut Tuhan Yesus ke Firdaus. Manusia yang masa hidupnya taat Tuhan Yesus dijanjikan surga. Pemahaman saya ada 3 tempat yang maha kudus. Mohon penjelasannya Bu Elis. Maksudnya ada 3 tempat kudus, pemahamannya gimana? Ini tadi kan Kalau ada tadi Taman Eden, ya Taman ada Eden, Adam dan Hawa Firdaus. keluar jatuh dalam dosa dikeluarin Ya, dari Firdaus, ya kan? Taman Eden. Terus, Terus nah, terus terus penjahat yang di penjahat di kayu sebelahnya. salib, Ya, dia nah, dijanjikan masuk Firdaus. ya, Lalu yang ketiga terus surga. Nah, ini ada 3 ini, Taman Eden, Firdaus, dan surga. Ini seperti apa? Apakah itu ya 3 tempat? sebetulnya Taman Eden dan Firdaus itu sama. Cuman gini, Taman Eden itu awal mula suatu kehidupan buat Adam dan Hawa yang ada di dunia, Mm-mm, yang ada di bumi ini, mm-mm. ya. Ya, Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia diusir keluar dari taman itu, dan taman itu dijaga malaikat. mm, Oke, itu kehidupan. Nah, kalau yang penjahat di kayu salib itu dikatakan hari ini juga kamu akan bersama aku di Firdaus. Firdaus itu adalah satu tempat di alam penantian, ya, di alam penantian, di alam roh itu satu tempat untuk penantian orang-orang yang akan bakal masuk ke surga. ya. Yang satu lagi itu adalah Hades. Hades Hadis. itu di alam penantian bagi orang-orang yang sudah meninggal tapi yang calon masuk ke neraka. Tidak percaya Yesus. Tapi kalau surga adalah tahta Allah, Hmm. tempat kediaman Allah, yang nanti bakal kita semua akan masuk ke sana. Hmm. Ya, Ya, oke, cukup jelas ya. Tuhan jelas. berkati. Dan Bukati jelas ya yang bertanya minggu lalu. Kalau waduh Ningrum kelewatan, nanti lihat rekamannya lagi deh ya. Lanjut. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Saya Pagi. mau tanya, apa yang dimaksud mencari wajah Tuhan? Oke, mencari wajah Tuhan itu sama dengan mencari firman atau mencari kehendaknya, Hmm. ya. Ya, Karena wajah Tuhan itu adalah kebenaran firman, bukan gitu ya. Wajah Tuhan itu kan kepribadian Allah ya, ya. ya, Ya, itu adalah firman. ya. Karena firman itu pribadi Allah. Mm-mm, Allah yang menjelma jadi manusia, dan mm-mm. Allah yang adalah firman itu menjelma jadi manusia. Jadi mencari wajah Tuhan itu ya mencari kehendak Tuhan atau mencari firman-Nya. Ya, Oke ya. ya. Mencari kehendak Tuhan, mencari firman-Nya, ya. Seperti apa gitu? Kehendak Tuhan seperti apa? Yaitu firman Tuhan itu baca. Kita cari di situ. Lanjut. Bu, saya mau tanya, ada firman seperti ini. Barang siapa yang percaya kepadaku akan diselamatkan. Tetapi ada firman juga yang berbunyi, bukan orang yang berseru-seru kepadaku yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maaf, saya agak lupa ini firman ini betul atau tidak gitu ya. Lalu saya ingin tanyakan, yang ingin saya tanyakan tentang 2 firman itu kok sepertinya bertentangan. Mohon penjelasannya. Sebetulnya nggak bertentangan. Karena pengertian percaya itu, orang percaya kemarin saya kasih ilustrasi seperti selembar mata uang. Ya, Punya 2 sisi. ya. Sisi yang depan bergambar, yang di belakang juga bergambar. Mm-mm, Nah, 2 sisi percaya itu adalah percaya kepada Yesus dan taat kepada perintahnya. mm-mm. Itu namanya percaya.
Ya. Tapi kalau ada orang bilang gini, Ningrum, aku percaya loh sama kamu. Tapi ketika Ningrum mengutus, sana, tolong kamu ke sana ambilin saya Mm-mm. apa gitu ya. Mm-mm. Anda berpikir, apa iya sih? Apa Ningrum itu betul sih? Itu namanya Nggak Anda percaya. tidak percaya. Mm-mm. Nah, Ya, yang dikatakan Matius 7, hanyalah kamu membuat membuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Ini orang-orang ini melakukan mujizat. Orang ini bernubuat. Orang ini menyembuhkan dalam nama Yesus. Tapi orang ini nggak jadi pelaku firman. Mm-mm. Apa itu maksudnya? Suruh ngampuni nggak bisa. Mm-mm. Suruh membalas kejahatan dengan kebaikan nggak Nggak mau. bisa. Disuruh apa lagi? Berdoa untuk orang yang menganiaya tidak bisa. Bisanya hanya untuk mengasihi orang yang dikasihi. Yang Anda kasihi. Tapi yang diajarkan Tuhan Yesus, mendoakan dan mengasihi musuh. Mm-mm. Itu perintahnya Tuhan. Ya. Ya, jadi ada hubungan toleransinya, yaitu percaya dan taat. Ya. Tidak cuma percaya sama Tuhan Yesus aja. Ya. Karena orang yang mengenal Tuhan atau percaya Tuhan itu ada tandanya. Mm-mm. Di 1 Yohanes 2, ayat 3 dan 4 Ningrum. 1 Yohanes 2, 1 Yohanes Ayat 2 3 ayat dan 4. 3 dan 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi jelas ya, Ya, nggak usah bingung dengan dua ayat ini. ya, Percaya Yesus identik dengan percaya dan taat melakukan perintah. Itu yes, baru dikatakan Anda kenal Allah. ya, Tapi walaupun kita buat mujizat, menyembuhkan orang, berbuat, tapi kalau kita tidak nurut perintah Allah, Anda dikatakan, makanya Tuhan Yesus berkata, pergi kamu, membuat kejahatan. hanyalah kamu pembuat kejahatan, karena aku tidak mengenal kamu. Ya, Ya, oke. ya. Ketidaktaatan dan percaya kita nggak bisa dibungkus dengan hal-hal rohani gitu ya. Bisa orang bisa membungkusnya dengan hal-hal rohani gitu ya. Kan kalau yang disebutkan tadi ayatnya itu Matius 7 itu bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan gitu loh. Jadi bukan yang teriak-teriak gitu ya dengan hal-hal rohani tapi ternyata dia tidak melakukan gitu. Orang bisa saja membungkusnya dengan indah. Oke, pertanyaan minggu lalu selesai. Yes. Jadi yang kirim pertanyaan Nah, dari pagi, pertanyaan minggu lalu selesai aja 30 menit deh kita tuh ya. Nah, sekarang yang sudah kirim pertanyaan ke kita dari pagi tadi. Oh, ada satu lagi minggu lalu. Sebentar, sebentar. Ini kelewatan nih. Nah, kan, maafkan. Ibu, selamat pagi Bu Elis. Mau tanya arti firman dalam Mika ya, Mika 5 ayat 1 dan 2. Lalu kalau Lukas ini panjang, ini tentang kelahiran Yesus sebetulnya. Nanti banyak yang khotbahin di bulan ini gitu ya. Tapi saya baca yang Mika ya, Mika 5 ayat 1 dan 2. Judulnya itu Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Ini nubuatan tentang kelahiran Yesus bukan sih Bu? yes, betul. Itu Betul Mika ya? 2 itu menyatakan kelahiran tentang Yesus. Allah yang menjelma jadi manusia dan tinggal di antara kita namanya Yesus. Ya Hmm. udah itu jelas. Ya.
Itu sebenarnya udah jelas itu korelasinya memang sambungannya tadi sebetulnya yang disebutkan di Lukas 1 Lukas berapa tuh? Lukas 2 ya, Ya, Lukas ya. Lukas 2 ayat 1 sampai 20 itu sebetulnya tentang kelahiran Yesus gitu. Jadi nubuatan tentang kelahiran Yesus. Ya, itu tadi sudah cukup jelas. Oke, lanjut yang sudah kirim hari ini. Oke, selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum, pagi. Mau tanya, menyambung, eh bentar, jangan miss call dulu ya. Nanti urutannya dibaca dari bawah, oke? Thank you. Ini kan barusan kirim, jadi jangan miss call dulu karena ini ya. Tolong tunggu ya, sabar. Urutan. Selamat pagi Bu Elis, selamat pagi Ningro. Mau tanya, Lagi. menyambung cerita saya minggu lalu tentang Facebook saya yang diblokir orang, jadi tidak bisa promosi lagi di FB. Ini kemarin malah ada orang yang jelek-jelekin dagangan saya di Facebook juga, Bu. Dia tulis Ya. di forum Facebook, jadi semua orang bisa lihat. Apa yang harus saya lakukan? Kalau Bu Elis jadi saya, apa yang Bu Elis lakukan kalau ada orang yang cemarkan nama Ibu di media sosial dan jelek-jelekin nama Bu Elis? Respon apa yang Ibu lakukan? Apakah boleh? Respon kenapa tujuh? Ini pertanyaan gini, Udah baru ya Bu, apa apa kan? apakah boleh membela diri atau klarifikasi? Gimana Bu? Apa yang harus saya lakukan? Kemarin sih saya sudah cabut kejengkelan, kemarahan, dan sakit hati dari hati saya terhadap orang itu dan saya lepaskan pengampunan. Itu Bu. Ya. Kalau Anda tanya respon saya akan tetap memberikan respon menurut kebenaran firman. Mm-mm. Firman mengajari kita satu mengucap syukur dalam segala keadaan. Yang kedua, kita ngampuni orang yang lepaskan pengampunan dan berkat buat orang yang memfitnah kita. Berdasarkan apa kita lakukan itu? Karena kita percaya bahwa Wahyu 3 ayat 7 dan 8 bilang begini. Signing room. Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa Lihat, aku akan membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kenapa? Karena lanjut room. kar Hah? Tidak dapat Ya oke. lanjut. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah itu dia. Ketika kita tetap menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan, Tuhan itu akan membuka pintu Ya. yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Jadi kalau Hmm. kita percaya berkat itu datangnya dari Tuhan, ada orang mau jegal kita, ada orang mau sabotase, mau jelek-jelekin kita, mau memfitnah kita, wes kita nggak jauh urusan. Kita tetap lakukan bagian kita ngampuni dan memberkati, ucap syukur. Ya. Ya, Ya. jelas ya Pak. Ya, Oke. jelas. Berkati, ucap syukur gitu ya. Enggak klarifikasi gitu nggak perlu, Bu. Ya gini, klarifikasi akan membuat kita tambah jengkel. Dan itu Hmm. tandanya Anda lagi mau berusaha mengatasi masalahmu dengan kekuatanmu sendiri. Ya. Tapi coba andalkan Tuhan dan Hmm. taruh harap sama Tuhan. Anda akan melihat bagaimana Tuhan membela kita. Ya. Ya, Ya. kalau Jadi secara duniawi daging pasti kepengennya bales, kepengennya mengklarifikasi, kepengennya mau mengapain. Tapi nggak membela usah. diri. Iya, coba lihat toh, nantikan pembelamu akan bertindak bagimu. Ya.
Yang penting bagian kita lakukan tadi ya, mengucap syukur, Yes. terus memberkati, mencabut segala kejengkelan, buang segala sakit hati gitu ya. Ini loh firman Tuhan katakan berkati musuh kita gitu loh, berdoa buat mereka yang menganiaya kamu. Yep. Itu firmannya begitu. Lanjut. Iya. Eh, Bu, ini kan mau Natal. Anak istri saya ngajak saya liburan 1 hari untuk jalan-jalan. Karena udah sangat lama kami tidak pernah pergi sekeluarga. Tapi saya rasanya eman-eman kalau harus 1 hari libur tidak kerja. Karena pengeluaran dan kebutuhan lagi sangat banyak. Menurut Bu Elis bagaimana? Kalau menurut saya uang itu bisa dicari, ya. Tapi waktu untuk kita bisa berlibur dengan istri dan anak dan keluarga itu jauh lebih penting daripada sekedar uang. Memang kalau Bapak kerja hari ini dapat duit 1 hari lagi ya. Tapi ingat Pak, uangmu nggak bisa dipakai buat dibawa nanti kalau mati nggak dibawa loh ya. Dan jangan menyesal nanti kalau istrinya, anaknya pergi sendiri-sendiri sama orang lain. Nggak bisa. Kebersamaan itu ada harga yang harus dibayar. Untuk kita menikmati kebersamaan itu, kadang-kadang kita membutuhkan waktu, mesti bayar harga, ada waktu yang harus dibayar untuk kita bisa bersama. Saya punya teman, Mm-mm. ketika uangnya banyak, tapi dia sudah nggak bisa menikmati. Karena dia ngalami sakit atau istrinya sakit, akhirnya nggak bisa pergi bersama. Mm-mm. Nyesel. Jadi jangan Pak, selama itu cuma sehari aja kok Pak. Berbahagiakan istri dan anakmu. Ya, Ya, nanti ya. dengan dia dekat sama Bapak, anak Bapak dekat sama Bapak, tahu pengorbanan Bapak, nanti dia akan ingat. Dia sudah tua pun dia akan ingat betapa senangnya pergi bersama dengan orang tuanya. Ya. Ya, tapi kalau Bapak sudah niat mau ngajak pergi istri anak, jangan ngomel ya Pak. Jangan ngomel, jangan grudel, jangan bersungut-sungut, jangan bilang coba aku ra lumah untuk duit. Oh iki goro-goro kuwi njaluk lunga. Nggak usah. Ya ikhlas, harus pergi dengan ikhlas. Supaya perjalanannya sukacita. Ya, ya, ya. Nah, nanti karena jadi perginya karena terpaksa ya Bu ya, terus Ya, macet atau panas gitu terus ngomel ya, gitu. ya, ya. Ya diniatkan aja bahwa pergi ini karena kita sedang menyenangkan gitu ya, membuat momen buat anak-anak gitu kan, menyenangkan istri, keluarga gitu. Niatnya Iya. begitu. 1 Korintus 7 ayat berapa ya? 29 kah atau 30 bahwa tugas suami menyenangkan hati istrinya. Satu Tugas Korintus istri menyenangkan hati suami. 7. 1 Korintus 7, 29. 29 atau 30? sebentar. 29. 1 Korintus 7:29 itu inilah yang kumaksudkan yaitu waktu telah singkat. Oh, Nah, terus karena itu waktu yang masih sisa ini orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Bukan itu, Bu, sebentar. lanjut terus. Terus, Ini dan Noranya. orang-orang yang menangis seolah-olah Ya, tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. enggak, bukan, Hmm, bukan. Terus, terus. lanjut lagi. Dikit. Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Sebentar, bentar. Nih sambil Nino bacain. Sebentar nih cari. Atau sebelumnya ya, seorang sebelumnya kali, sebelum ayat 20, sebelum 29 kali. Orang-orang Hmm. yang bersuami, kalau kamu bersuami, ya kamu harus menyenangkan suamimu. Tapi kalau yang beristri, ya kamu harus menyenangkan istrimu. Ayat 27-nya kah?
Itu tadi Tadi 27, 29. dua, 27-nya itu adakah engkau terikat pada seorang perempuan, janganlah engkau mengusahakan Oh, perceraian. enggak ya. Dan itu. 34 coba. Bentar 34 ya. itu apa itu? 34. Oh iya betul. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Terus. Terus. Se- Yang bagian se- suami. oh, yang atasnya berarti tiga-tiga. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Ya wis. Ya, Ya. Masih betul. ada waktu, masih ada kesempatan, Mm-mm, senang-senengin istrinya. betul. Suami senangkan hati suami senangkan hati istri. Iya. Istri senangkan hati suami. Oke, jadi Bapak nggak apa-apa pergi sehari liburan gitu ya. Kalau di ini kan kita juga misalnya bekerja mencari uang itu buat apa gitu. Ya nikmati, nikmati. Ya, betul. Ada yang seperti tadi Bu Elis sampaikan. Oke, lanjut ya, lanjut. Ini sesuai urutan sekali lagi ya. Ini yang tadi sudah kirimkan dari pagi gitu. Nah, em, Shalom Ningrum, Shalom Bu Elis, Shalom, selamat pagi. Bu, Pagi. teman saya Ya, dulu warga gereja A, nikah dapat pasangan yang gereja B. Teman saya ini sejak nikah dan punya anak tiga ke gereja C sampai sekarang. Di setahun yang lalu menyatakan jadi warga gereja A dan membaptiskan anaknya yang ketiga. Dan 1 tahun ini tidak pernah ke gereja A. Terjadi pernah persembahan bulan, tidak pernah persembahan bulanan atau mingguan. Harusnya dia pindah ke gereja C, dia kebaktian dan anaknya sekolah minggu di C. Pernah didatangi ketua sel, dia malah marah bilang, aku kok mbok suruh pindah. Bu, mohon penjelasannya apa ini? Apa sih Bu ini? Oke, apa nggak pengecut Bu? Terima kasih. Ini masalah gereja ini. maksudnya pengecut gimana ya? Nah Apakah itu. hanya gara-gara dia gereja baptis di gereja A, Tapi menikah dengan di gereja B, sekarang ibadahnya di gereja C? mm-mm. Oke. Iya. Sebetul-betulnya begini, kalau kita melihat, makanya saya kalau ada baptisan itu, terus dapat surat baptisan, saya suruh putar orang itu ke gereja, semua gereja yang ada di kota Semarang datangi, kecuali gereja orang kudus akhir zaman, Mm, misalnya gitu. Saksi Yehova, kita enggak ya. Nah yang mm, model gitu nggak usah didatengin, karena pengajarannya nggak pas nggak sama begitu. kita, Mm, mm, gitu kan? mm, Nah kamu keliling sambil berdoa, Tuhan, sebetulnya aku ini mau ditanam Tuhan di mana mm, mm, supaya aku ngalami pertumbuhan. Nah, kalau sudah ditanam Tuhan di situ, apapun yang terjadi nggak boleh pindah. Karena di tempat situ dia akan mengalami pertumbuhan. ya, Namanya bertumbuh itu lewat ada proses, ada masalah, itu baru kita akan bertumbuh. ya, Ya, ya. bertumbuh itu lewat penganiayaan. Mm. 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Akan menderita aniaya. Aniaya. Ya, Aniayanya belum tentu fisik loh ini, ya, tapi secara verbal, batin, mental. ya. Ya, jadi kalau memang di gereja
yang pertama kali dia dibaptis, dia tidak mengalami pertumbuhan. Dan pindahnya ke gereja B gara-gara menikah, ikuti suami. Ya, ya sudah. Yang penting kalau sudah terakhir kali dia di C, dia di situ mengalami pertumbuhan, ya sudah, jangan pindah lagi. Ya. Kalau mau ngalami pertumbuhan loh ya. Ada masalah dulu, ada satu orang, dia gerejanya ke gereja C, gitu ya. Tapi karena suaminya kecewa dengan pendeta gereja C, dia minta pindah ke gereja D. Tapi di gereja D itu dia tidak mengalami pertumbuhan. Dia nggak ngalami pertumbuhan sampai dia nggak mau ke gereja. Males ke gereja. Nggak punya semangat. Akhirnya setelah suaminya meninggal, dia kembali lagi ke gereja C. Karena memang dia bertumbuh di gereja C. Boleh nggak? Ya boleh. Yang penting dia bertumbuh. Dan pindahnya dia ke gereja D itu bukan karena kemauan dia. Hanya gara-gara suaminya kecewa aja sama pendetanya. Dan suaminya kekanak-kanakan nggak mau dewasa. Akhirnya sementara hanya menyelamatkan suaminya ngajak dia pindah ke gereja D, diikutin. Tapi ketika suaminya meninggal, dia kembali lagi ke gereja C. Nggak ada masalah, nggak ada trouble. Ya. Ya, itu ya, semoga bisa menjawab. Ini kadang-kadang kalau kayak gitu, yang persoalannya adalah apa ya, kita kadang-kadang memusingkan ini jadi warga mana gitu ya. Iya. Padahal sebetulnya yang pasti warga negara kerajaan Allah. Seringkali pusing di situ. Oke, lanjut ya dengan pertanyaan dan yang sudah tanya, sabar. Karena pertanyaannya benar-benar numpuk banget nih Ningrum pagi ini. Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Pagi. Mau tanya. Sebentar. Oh salah saya klik. Nih. Ya, Bu, kalau kita punya teman sesama orang Kristen dan orangnya pindah agama lain, kita tidak perlu dekat-dekat dengan mereka. Oh, Bu Elis pernah berkata kalau kita punya teman sesama orang Kristen dan orangnya pindah agama lain, kita tidak perlu dekat-dekat dengan mereka. Itu alasannya kenapa ya, Bu? Saya nggak nyuruh dia nggak perlu deket-deket sama orang itu loh. Jangan salah. Maksudnya, kalau orang itu sudah dikasih tahu nggak bisa, ya udah kenal aja. Hai, say hello dan bye gitu aja. Bukan nggak boleh. Tapi nanti ketika dia sudah mau dekat, diajak ngobrol nggak apa-apa. Karena waktu itu kalau nggak salah itu orangnya dikasih tahu nggak mau kan, yang pindah itu nggak mau kan. Saya ingat itu pertanyaan. Karena dia sudah ngeyel, nggak mau, tetap dia mau melakukan menikah dengan orang yang tidak seiman itu. Akhirnya ya udah nggak usah deket-deket. Kalau deket-deket nanti Anda ngasih tahu terus, Anda nggak jaga diri, Anda akan timbul kepahitan. Yang saya maksudkan itu. Tapi kalau Anda mau lo tetap berteman nggak ada masalah. Justru siapa tahu ada kesempatan dia untuk bisa balik. Tapi nanti tunggu. Biasanya kalau ada masalah, mulai ada kesulitan, mulai ada persoalan, baru orang itu mau dengar kita lagi, ya kan? Iya, betul. Dia udah cari kita gitu. Tapi jangan sampai terus jutaan atau nggak kenal nggak boleh, tetap biasa. Cuman saya kapan dari bilang nggak usah deket-deket itu supaya Anda nggak jengkel terus. Karena orang itu dikasih tahu ngeyel. Ya kan? Yang Galatia 6 kan bilang, kalau saudaramu salah, tegur. Tapi sambil menjaga diri dengan roh yang lemah lembut. Dan kasih, itu boleh negur. Tapi kalau ditegur, udah nggak mau dia ngeyel, ya lepas. Tapi harus sambil jaga diri lo. Iya. Tuh. Oke.
Karena sering kali itu kita menjaga di maksudnya kita negur orang, kita menjaga diri jangan sampai kita tuh negur orang terus kita jengkel sendiri. Kan yang Ah, salah jadi kita. iya. Kita emosi, jengkel, Mm, marah gitu ya. Nah, kita salah di hadapan Tuhan loh gitu. Padahal mm. maksudnya baik nggak? Baik. Niatnya baik Baik, nggak? Baik. baik. Tapi kitanya yang salah di hadapan Tuhan karena kita nggak bisa jaga hati kita. Iya. Oke. Lanjut. Nah ini yang kedua. Bu minta tips untuk bisa selalu jaga hati gimana ya Bu? Seperti tertulis di Amsal 4 ayat 23. Kasih tipnya, baca, renungin, perkatakan, lakukan. Mm-mm. Jaga hatinya ya harus dijagai dengan baca firman, nyimpen firman, nginget firman. Hmm. Itu Baca pasti firman, hatimu akan ingat terjaga. firman. Iya, renungkan. Nanti itu bagian Roh Kudus. Ketika ngadepin masalah, Roh Kudus yang akan nunjukin ke kita. Kita Mm, harus respon dengan ayat yang mana. Oke. Ya, baca firman, baca kemarin apa Bu singkatannya 4M ya? Heeh. Membaca, merenungkan, memperkatakan Mengatakan, dan melakukan. melakukan ya, 4M tuh. Oke. Hmm. Ya, jelas kan? Ya, lanjut. Cara untuk bisa bersuka cita senantiasa bagaimana ya, Bu? Bergaul dengan Roh Kudus, Mm-mm. karena Tuhan yang akan memberikan sukacita itu. Itu buah. Mm. Jadi melekat sama firman, Mm-mm. tinggal dalam firman, Mm-mm. ya. Mm-mm. Nanti Roh Kudus yang kerja di dalam, Mm-mm. maka buah roh itu akan keluar. Buah roh itu kasih, Mm-mm. sukacita, Damai damai sejahtera. sejahtera. Ya kan? Ya. Salah satu. Jadi ketika kita itu melekat kepada firman dan firman itu ada dalam diri kita, Mm-mm. kita pasti menghasilkan buah. Ya Ya. buahnya itu sukacita. Ya. Kayak saya ini kenapa bisa sukacita karena saya melekat sama firman. Mm-mm. Tiap hari baca firman, terus merenungkan dan memperkatakan. Melakukan. Sebab kalau nggak gitu saya nggak ada sukacitanya loh. Semua bisa membuat kita sedih. Semua bisa membuat hal-hal yang terjadi. Mm-mm. Ya. Oke. Lanjut. Lalu apakah ada kaitannya Bu antara bersuka cita dan mengucap syukur? Halo Ibu, putus ya? Halo, sepertinya terputus. Sebentar. Masih tersambung Zoom-nya, tapi nah kan putus. Ya, sambil kita nunggu ya. Nih, karena Baris juga ada lagi dalam perjalanan, kayaknya udah sampai. Bentar ya. Kita lagi ngobrol, tapi kayaknya terputus. Ya, sambil kita tunggu ya. Nih buat pertanyaan yang sudah masuk, tungguin banyak. Ya, ini karena eh sinyal yang di Bu Elis ya, yang mungkin agak sedikit terganggu karena beliau sedang ada acara atau lagi di perjalanan. Jadi kita tunggu sebentar ya, Gus Shali.
Nah, nih gue coba hubungin lagi. Masih ada nih, masih ada banyak, ada berapa WhatsApp. Jadi kayaknya pun kalau misalnya ini nggak semuanya bisa terjawab hari ini, kembali ya minggu depan akan jawab jawab lagi pertanyaannya. Terus kalau yang tanya hari ini, bentar, masih ada, masih banyak. Ini masih diusahakan sepertinya ya. Sebentar ya, Good Charlie ya. Kita masih punya waktu. Jadi buat Anda bisa yang mungkin mau lihat gitu ya, mau menyimak Sabar Hamenja episode-episode yang lalu, bisa di Facebooknya Good News, di Good News FM gitu ya. Klik aja Sabar Hamenja. Nanti di situ ada em, apa? Dari 1 tahun ini kalau nggak salah ya, udah kita up semua di di YouTube. Jadi buat Anda yang mungkin mau menyimak kembali gitu ya, rekaman dari yang lalu-lalu gitu, episode Sabar Hamenja yang lalu-lalu, silakan, bisa ya. Di YouTube, channel YouTube-nya Good News FM. Nah, minggu lalu juga sudah di-up. Silakan yang mungkin mau menyimak lagi gitu ya, mengulang lagi, mendengarkan lagi. Nah, jangan lupa subscribe, likes-nya. Atau di halaman Facebooknya Good News juga bisa ya. Siaran ini juga kita tayangkan langsung ke halaman Good News. Buat Anda yang mungkin mau lihat lagi, misalnya, aduh saya kok keputus-putus ya dengerinnya gitu ya. Tadi apa ya maksudnya? Nah, boleh sambil diulang lagi, didengerin lagi. Gitu ya Gun Sheryl ya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hari ini nggak bisa terjawab semua, Ningrum minta maaf, nanti minggu depan coba kita nanti sampai di mana deh, kita mau habisin waktu. Terus kemudian sampai mana, sebentar. Ini lagi usahakan untuk menghubungi beliau karena beliau lagi sepertinya sedang tidak ada di kota Semarang. Jadi kita coba cek cek lagi ya. Nah, yang tanya itu ada satu, ini ada satu, terus nih masih ada lagi. Masih ada lagi. Oke. Gak apa-apa. Nah, ya nih udah masuk lagi. Sebentar. Oke. Ditunggu. Iya, udah join lagi. Masih di jalan beliau. Halo Ibu. Aku ngoceh dewe ning room. Ningrum panggil-panggil Ibu. Ibu. Aku juga panggil ning room. Aku sempat kalau saya ngoceh sendiri, aku panggil-panggil ternyata kau tak dengar aku. Ya beginilah. Oke, Oke. oke, oke. Oke, kita masih punya waktu. Nah, ini ada tadi ya Bu, nyambung tadi. Cara untuk bersuka cita tadi kan kita 4M yang kita bagikan. Lalu apakah ada kaitannya antara bersuka cita dan mengucap syukur? Ya, pasti Ya. ada kaitannya. Yang Mm-mm. paling penting Yohanes 15 ayat 45. Melekat Ya. tinggallah di dalam aku. Yohanes 15 ayat 4 ning room. Yohanes 15 ayat 4. 4, Tinggallah 5. di dalam, ya. Tinggallah di Tinggallah di dalam dalam aku. aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia Tidak tidak. dapat berbuah. Kalau kita nggak melekat sama firman, kita nggak mungkin berbuah. Nggak Hmm, mungkin keluarin buah sukacita, damai sejahtera, nggak. ya. Terus, lanjut.
Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, jadi sukacita itu kan buah kebenaran. Ya, ya, Supaya kita dapatkan kebenaran, dapatkan sukacita, ya melekat kepada pokok anggur. ya. Baca 4M, membaca, Merenungkan. merenungkan, memperkatakan, dan melakukan. Ya, Pasti sukacitanya keluar. Gak mungkin amin. enggak. Ya. Sukacitanya keluar. Itu loh satu buah gitu ya dengan 9 rasa. Minggu lalu kita bahas itu. Ya kan? Minggu lalu kita bahas itu. Oke, lanjut. Bu, yang dimaksud dengan karunia marifat itu apa? Karunia marifat itu seperti gini, ketika Yesus ketemu sama Nathanael, Mm-mm. Tuhan Yesus bilang, kamu tadi berdiri di bawah pohon. Jadi Ya, Tuhan Yesus mengetahui apa ya, yang sebelumnya terjadi. Terus ketika Yesus ketemu perempuan Samaria yang di sumur itu, Tuhan mm-mm. Yesus bilang gini, ada padamu 5 laki-laki. Mm, Ya, ya, itu karunia marifat, mengetahui kehidupan orang sebelum mengenal orang itu. mm, Kalau hikmat beda ya. ya, Karunia pengetahuan itu mengetahui gitu loh. Ya, mm-mm. ini marifat itu seperti itu. Ya. Mengetahui sebelum temu orang itu. Mengenal dan bertanya. Ya. Sebelum bergaul dengan dia gitu ya. Sebelum Ya, ngobrol dengan dia. Oke. Selanjutnya, Bu, di Alkitab ada kata tawanan roh. Itu maksudnya apa ya, Bu Elis? dikuasai dengan roh. Mm-mm, Kawanan roh ini roh kudus ya. mm-mm, Jadi kita akan melakukan apapun yang roh kudus katakan. Ditawan itu kan dibelenggu ya, mm-mm. terikat ya. Jadi maksudnya dia hanya melakukan apapun yang roh kudus ingin lakukan, kehendaki. Ya. Roh Kalau orang Kudus. ditawan kan tidak lagi dapat melakukan apa yang dia mau, tapi Ya. dia hanya melakukan apa yang orang yang menawannya. Dulu kita jadi tawanan hukum dosa, sehingga tubuh kita hanya menuruti keinginan dosa. Tapi Mm, ketika kita hidup dalam kebenaran, kita jadi tawanan daripada roh kebenaran itu, ya kita sekarang hidupnya hanya melakukan kebenaran itu aja. ya. Sekarang kita hanya melakukan kebenaran. Karena Roh Kudus yang menawan kita. Kita nggak bisa lagi lakukan hal-hal yang di luar kebenaran, gitu ya. Lanjut. Ya, Bu, yang dimaksud kasih mula-mula dalam kitab Wahyu itu kasih mula-mula kita kepada Tuhan atau kepada pasangan kita juga, Bu Elis? Ya, kepada Tuhan. Pada Kalau Tuhan. kepada Tuhan, kalau di yang kayu Efesus katakan itu Mm-mm, adalah kasih mula-mula terhadap Tuhan. mm-mm, Ya, ketika kita ketemu Tuhan pertama kali, kan kita jadi kepengen berdoa, terus kepengen baca Alkitab terus kepengen uh, menyampaikan firman itu kepada semua orang yang kita jumpai. Itu kasih yang mula-mula. Kayak ketika kita ini ketemu sama kekasih kita, di awal pertama ketika kita jatuh cinta sama dia, kan apapun yang dia kepengen kita mau nuruti, kita mau servis dia habis. mm. Tapi begitu biasanya sudah menikah, kasihnya udah habis. Dar, kalau disuruh udah males lagi, disuruh melayani males, Mm-mm. disuruh ngambilin apa enggak, nggak mau. Nah Ya, itu sudah kehilangan kasih yang lama. ya, baik. Lanjut. Bu, ada seorang dukun sakti yang sangat terkenal, yang bertobat dan menjadi pendeta. Tapi kenapa dia masih bisa meramal, Bu? Dia bisa meramal apa yang akan terjadi di tahun 2026 sampai 2035. Dulu dia juga meramal Pak Prabowo akan jadi presiden.
Terbukti ramalannya akurat dan tepat. Padahal dia sudah bertobat dan jadi pendeta. Katanya ilmunya sudah musnah. Tapi kenapa dia masih bisa meramal? Atau dia dikasih tahu oleh Roh Kudus, Bu? Kita harus Kenapa? tahu bahwa oke. Ya, Jadi gini, seseorang yang mendapat karunia, kita harus tahu loh, semua karunia ini milik Tuhan tuh. ya. Di awalnya milik Tuhan. Dan di beberapa saat, setan itu yang menunggangi. Nah, ketika kita bertobat, kita kuduskan, kita sucikan karunia itu, sehingga karunia ini lagi tidak lagi dikuasai atau digunakan setan, tapi karunia ini bermanfaat untuk membangun jemaat. Ya, jadi karunia karena Tuhan bilang aku tidak pernah menyesal. Tuhan tidak pernah menyesal memberikan karunia itu kepada kita. Ya. Ya, jadi dikuduskan dalam nama Yesus. Itu. Oke. Nah, cuma nanti ramalan orang ini nanti kita akan lihat karena yang di 2016 sampai 2026 sampai 30 kan belum terjadi. Ya. Nah, biasanya kita kalau ketemu tukang ramal ini gini, penipu nih. Tahun sekian ini, ketika tahun 2010 kamu ngalami bla 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 bla, kamu ngalami begini begini begini. Anda sudah kemakan dulu. Bener loh. Terus dia ngeramal akan hari esok, belum tentu terjadi. Bahkan mungkin terjadi itu karena sugesti. Karena kita sudah mempercayai perkataan ramalan dia di masa lalu kok benar. Jadi kita mengaminkan bahwa tahun 2026 sampai 30 akan terjadi. Ya. Perhatikan. Ya. Karena yang tahu peramal tahu hari yang sudah lewat, dia sudah tahu. Tapi hari esok yang tahu cuma Tuhan. Ya. Ya. Yohanes 16 ayat 14 atau 13 ayat 13. Bahwa ketika Roh Kudus datang dalam hidup kita, dia akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Yohanes berapa, Bu? 16 ayat 13 di bagian B yang di bawah. Yohanes 16 ayat 14. 13. Ayat 13. 13 paling tengah-tengah itu. Apabila roh kebenaran itu datang, dia akan memimpin kamu masuk dalam seluruh kebenaran. Ya Sebab kan? ia Terus, tidak akan berkata-kata dari dirinya berkata sendiri, dirinya sendiri. tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan Hal-hal datang. yang akan datang. Hal-hal yang akan datang itu yang tahu bukan peramal, tapi Tuhan. Ya. Kalau itu benar, karena kita sudah kemakan. Kayak orang sudah sugestinya, kita udah kena dulu. Ya. Ya, oke. Terus kita kayak mengimani gitu ya. Yes, betul. Kayak kita mengimani itu. Padahal sebetulnya harusnya iman itu diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan itu. Yang tahu ya Tuhan. Lanjut, Bu, setan itu bisa baca pikiran kita atau tidak? Dan setan itu tahu atau tidak kita orang benar atau tidak? Enggak. Setan itu tidak tahu pikiran kita. Tapi setan tahu apakah di dalam diri kita ada roh kebenaran atau tidak. Markus 1 ayat 23. Markus 1 ayat 23. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak,
Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus Perhatikan, dari Allah. aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Mm-mm. Jadi setan tahu di dalam diri kita ini ada kekudusan, ada kebenaran atau tidak. Tahu. Tapi dia nggak bisa baca hati dan pikiran kita. Mm-mm. Ya, setan makanya suka mancing supaya apa yang di hati kita dan dipikirkan kita keluar dari mulut. Nah, kalau sudah keluar dari mulut itu yang ditangkap sama setan. Dan itu yang nanti dipakai untuk mendakwa kita. Ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya, setan tahu nggak bisa baca hati dan pikiran kita? Tidak. Yang bisa, Ya. tapi setan pinter, tipu dengan mancing. Supaya apa yang di hati dan di pikiran kita keluar lewat mulut kita. Tapi kalau setan, pertanyaannya, setan tahu nggak dalam diri kita ini ada kebenaran, ada kekudusan dan kebenaran, ada nggak? Tahu. Karena ini dia tahu, Yesus. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Jadi tahu ya. Oke. Ya. Lanjut. Sampai mana nih? Oh ini nih. Bu, Pengkhotbah Eh, 1, di dalam Pengkhotbah 1 ayat 2 artinya apa ya, Bu? Pengkhotbah 1 ayat 2. Segala sesuatu sia-sia kalau nggak salah ya. Oh ya. Pengkhotbah 1 ayat 2. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Kenapa segala sesuatu itu sia-sia, Bu Elis? Ini loh, kita harus tahu bahwa pengkhotbah ini adalah tulisan Salomo ketika tua. Hmm. Tapi Amsal itu adalah tulisan Salomo ketika muda, masih muda. Jadi kalau kita mendapatkan segala sesuatu, itu semuanya kalau dibaca semua, ya segala sesuatu itu sia-sia. Cerilalah kita, pekerjaan kita, kita ngumpuli kekayaan, ya. Itu pun nanti kalau sudah nimbul banyak, kita pergi yang menikmati orang lain, anak cucu kita, bahkan mungkin orang yang kita nggak kenal yang menikmatinya. Itu kan? Jadi dianggap semua yang ada di bawah kolong langit ini semuanya sia-sia. Dapat hikmat pun menurut pengkhotbah sia-sia. Itu kan? Ya. Makanya pengkhotbah menutup kitab ini dengan satu kata di pengkhotbah 12. Dapat hikmat, kekayaan, dapat kedudukan, dapat pengetahuan, dapat marifat. Kalau tidak disertai takut akan Tuhan dan menuruti segala perintah Tuhan itu sia-sia. Ya. Pengkhotbah 12 Ayat. ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi semua kita dapetin kekayaan, kedudukan, hikmat, pengetahuan, kecerdasan, kepandaian, apapun dah. Kalau kita nih nggak jadi orang yang takut akan Tuhan dan menuruti segala perintah Tuhan, semuanya sia-sia. Karena apapun yang kita dapatkan di dunia nggak ada yang satu pun yang kita bisa bawa masuk surga. Kecuali ketika kita takut sama Tuhan, hidup menuruti perintah Tuhan, kita akan dapat mahkota kehidupan yang tidak akan pernah lain dari Tuhan. Ya, oke, lanjut. Lanjut. Ini yang beliau ini yang minggu lalu kalau nggak salah ya bertanya tentang salam dalam bahasa Arab. Berarti kalau anak Tuhan bilang Assalamualaikum itu tidak dosa ya, Bu? Ya, Apakah itu artinya sama dengan salam? ketika kita ditanya, apakah kamu orang Muslim atau Islam, kita harusnya jawab ya. Karena arti Muslim itu apa? Arti Islam itu apa? Bentar, kalau saya nggak kebalik, Islam itu
adalah orang yang taat kalau eh, muslim atau muslim yang artinya taat ya. Orang yang taat. Yang satu adalah orang yang beribadah gitu. Itu ada kok artinya kok. Ya, Jadi jawab itu tidak ada masalah. nggak ada Itu masalah. cuma bahasa aja, Ya, perbedaan bahasa. betul. Sekarang gini loh, Ningrum, Ya, coba 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 ya tak Eja ya, kamu tangkap ya. ya. ONA, Apa Bu? Bentar, bentar. Oscar, Heeh. Nancy, Eko. Oke, One. terus whiskey, W. Heeh. whiskey, Heeh. Yankee. Oh, sudah. Whiskey Alpha Yankee. One way. Bacanya apa? One way. Hah? One way. Nah, kalau saya baca pakai bahasa Indonesia, bacanya gini, One one way, way. one way. Ya, 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 ya. Saya salah enggak? Saya enggak salah loh. Karena Ya, one way ini wong aku wong Indonesia ya bacanya metune one way. ya, 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 Tapi betul. kalau saya membacanya menurut bahasa Inggris ya one One way. way. Ya. Artinya satu jalan ya. Ya. Beda artinya kan. Ya. Betul, betul. Beda arti itu. Nah, cuman karena kita enggak ngerti artinya jadi bingung. Coba tak kasih satu lagi. Mm-mm. Indian Charlie Mm-mm. Echo. Indian Charlie Echo. Mm-mm. Sudah. Mm-mm. Oke ya. Mm-mm. Juliet Mm-mm. Ultra Mm-mm. London. Mm-mm. Ah, India India. Londonnya hilang, L-nya hilang. Mm. Juliet Ultra Mm-mm. Echo. Hmm? Udah kamu bacanya apa? Ice. Ica apa? Itu tadi Ica. Jue. Hah? Nah ya Juice. Juice. Juice kan? Iya. Ice Apa Juice. kalau dibaca? Nah, pas kalau dibaca bahasa Inggris apa metune? Ice juice. Saya wes. Ini kan kita ngomong pakai bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Coba Mm-mm. kalau itu Islam sama Mm-mm. apa namanya Muslim Ya. dibaca pakai bahasa Arab, artinya apa? Beda artinya. Iya, ini hanya faktor bahasa gitu ya. Itu salam itu bahasa gitu. Di sana bahasanya ya begitu. Salamnya, salamnya pakai bahasa Iya, Arab. Arab. Mm-mm. Assalamualaikum. Iya, gitu. Itu hanya bahasa. eh Apa sih? Ya itu bahasa gitu. Di sana orang berdoa Bapa kami pakai bahasa Arab juga ada gitu loh. Itu cuma Ada. bahasa Iyo, gitu nyanyian loh. aku. Nyanyi Tuhan adalah gembalaku aja Ya, pakai bahasa Arab itu ada kok. bagus banget gitu Bagus loh. banget itu. Nah, jadi itu hanya faktor bahasa. Lanjut ya. Ini pertanyaan lagi, Bu. Kalau pas toko saya lagi sepi, saya berdoanya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah-limpah buat aku hari ini. Itu salah nggak, Bu? Dan saya terus memperkatakan Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu saya ulang-ulang terus walaupun kenyataannya belum terjadi. Ya, Ini nggak gimana, masalah. Bu? Nggak apa-apa. Itu kan kita lagi berkata dengan iman. Cuma ditambahi satu. Berdoa secara progres. Berdoa secara aktif. Jangan jangan pasif, tapi doanya proaktif. Ya, Lebih aktif lagi, terus ucap syukur, terus gini. Karena aku tahu Tuhan, Tuhan telah menyediakan semua berkat buat aku hari ini. Terus dengan otoritas nama Yesus, perintahkan malaikat berputar ke seluruh penjuru kota untuk gandeng membawa orang-orang para pembeli berdatangan masuk ke ya, toko Anda. Nah gitu, lengkap, tuntas. ya. Nggak Em, salah. itu berdoa dengan iman gitu ya. Ya. Oke, lanjut ya, Gus Shaoli.
Hmm, ini apa namanya? Masih ada waktu, masih. Satu pertanyaan lagi kayaknya masih waktu. Maksa banget Ningro ya. Pagi Bu Elis dan Ningro. Tolong tanya, apakah saya bersalah kalau saya merasa tidak suka kalau kakak laki-laki saya berkunjung ke tempat tinggal saya? Karena selalu membicarakan orang-orang. Tetapi begitu sebaliknya kalau dia berkunjung ke tempat lain, saudara yang lain, saya dan suami saya yang menjadi bahan perbincangannya atau menjelek-jelekan kami. Secara halus seringkali saya suruh pulang. Terima kasih. Yang bijaksana, jangan disuruh pulang, tapi kita lurusin dia. Oh iya, Ya, kasih tahu. ya, nah, Mm-mm. kamu itu jangan ngomong di rumah saya begini. Nanti kamu pergi rumah ke saudara atau ke kakak yang lain atau ke adik lain, giliran kamu ceritain kami. Gak bagus loh kak. Mm-mm. Gitu. Gak bagus loh kak. Apa itu daripada gitu kita ngomong bener aja yuk. Tuh, daripada ngomongin orang kan kita bisa bahas firman ini kalau dia udah Kristen atau kita ngomong tentang apa yang lain gitu Ya, ya. ya. Eh, di kalau kita Hmm. mengasihi dia ditegur gitu ya, atau mungkin dikasih tahu, diluruskan, atau misalnya ketika dia mulai membicarakan tentang orang-orang ya dihindarin kali ya. Ya, diselimur ke, diselimur ke. Nah, diselimur kayak gitu ya. Ganti bahas yang lain gitu ya. Oh ini, Bu sudah berulang kali saya kasih tahu, tapi tetap begitu terus. Oh ya, kalau sudah bebal gitu, ya udah didengerin, didiemin. Tapi Mm, Anda cerita lain, gak usah dijawab, didengerin mm, cerita yang lain. Ya, Nanti lama-lama dia tahu kalau kita nggak suka diceritain untuk gosip orang. Tapi jangan diusir, nanti lama-lama dia nggak sakit punya, hati. ya melukai hati orang nggak baik. Yang Iya, kedua, eh, kalau nanti kita nggak punya kesempatan lagi untuk nasihatin dia. iya, iya. eh Ketika dia datang, ketika dia mulai cerita tentang orang lain, kita jangan merespon. Dalam artian jangan terus ikut yang oh iya bumbuin gitu, jangan direspon. Tapi kalau dia mulai cerita, kita cerita yang lain lagi, cerita cerita yang lain lagi seperti itu. Jadi biar fokusnya teralihkan. Oke, jelas ya, semoga jelas. Jangan diusir ya, kasihan. Didoain Bu, didoain. Doain. Oke, lanjut. Masih satu lagi ya Bu, satu lagi ya. Boleh, boleh, boleh. Sampai Jakarta juga boleh loh hari ini loh. Mengisi perjalanan dengan sabar Hamenja. Supaya aku nggak ngantuk ini. Yang di mobil dengerin kita ngomong. Lanjut. Shalom Ibu, mau tanya. Apakah benar kalau pendewasaan iman itu bisa berasal saat kita menghadapi masalah? Ada ayatnya gak? Terima kasih. Lola tadi itu tadi iman bertumbuh dalam penganiayaan. Itu Hmm, ayatnya tadi kan pasti itu 2 Timotius 3:12 tadi loh. 2 Timotius 3. 12 tadi kan kita udah baca. Ya, itu dia. Jadi ini 2 Timotius 3 di ayat 17. Dengan demikian 2 Timotius 3 Bu, ayat 17 tadi. Ya, ya 2 Timotius 3:12 tadi loh. Oh, dua Iman itu belas kan timbul. Oh Ya, iya dua iya iya iya. belas Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Itu ya ayatnya ya. Hmm. Lalu lanjut, masih ada, masih lah nih Rum terusin aja nih lewat-lewat. Bu, kalau seseorang sudah dibaptis di satu gereja, apakah seumur hidup harus bergerak
beribadah di gereja itu terus dan nggak boleh ke gereja yang lain. Iya, terus Ya udah, pertanyaannya itu, boleh nggak gereja lain? loh, ini loh. Yang penting itu jangan dipakai buat alasan. Hmm, Ya, motivasi hati kita itu Tuhan tahu. Kalau memang kali nggak merasa ada pertumbuhan, ya nggak usah pindah, tapi jajan boleh. Kebaktian di sana, dapat makanan bergizi di tempat yang lain untuk dipraktekin di gereja yang lama. Itu hmm, bisa nggak? Karena di gereja yang lama itu Anda punya kesempatan untuk tumbuh. hmm, Tapi di gereja lain Anda hanya butuh vitamin aja kan? hmm, Vitamin untuk Anda kuat, punya kekuatan untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, nanti Anda jadi teladan di gereja yang lama. Tapi ada orang yang memang pindah-pindah gereja karena motivasinya apa? Dia tidak mau mengalami proses, hmm. menghindari proses, cari aman. Ya, ya. Ya, Menghindari proses, cari aman. Di sini digesek, sakit hati, keluar, loncat. loncat. Oh, di sana baru dateng gitu ya. Oh, baik, Ya, semuanya saya baik gitu kan. Lama-lama digesek lagi, loncat lagi. loncat lagi. Gak jadi-jadi. Jadi-jadi. Pulang terus. Ya, nggak jadi-jadi akhirnya gitu. Jangan alasannya oh saya nggak cocok di sana. Ya semua orang nggak cocok gitu. Iya. Di sana saya nggak bisa pelayanan. Tuh, pelayanan itu kan bukan pekerjaan. Ya, Layani Tuhan dulu pribadinya. Baru melakukan pekerjaannya di bumi. Ya kan? ya. Oke, itu selesai 10.31. Masih ada yang Terima tersisa? kasih Tuhan Yesus. Masih ada yang tersisa? Masih minggu depan. Oke Bu, terakhir seperti biasa pesan buat pendengar. Pesan buat pendengar, pakai waktu dan kesempatan yang ada hari-hari ini Ya, untuk tetap berdoa untuk saudara-saudara kita yang ya, sedang mengalami musibah. Karena kota Semarang ditentukan Tuhan jadi kota percontohan, jadi kota perlindungan, supaya dari kota Semarang muncul doa untuk memberkati bangsa-bangsa. amin. Dimulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, seluruh kepulauan Indonesia sampai ke ujung bumi. Ya. Ya, berdoa untuk saudara kita. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Ini Yesus melakukan berkati. firman loh ini ya. Ya, Praktek nih. Ya udah. ya. Praktek hari Senin ya kita tungguin. Yes, amin. Hari Senin dari jam 10 sampai jam 12 di GBT Kristus Alfa Omega lantai 6 kita akan berdoa memberkati bangsa ini, berkati bangsa-bangsa gitu. Karena tadi dari kota Semarang ditentukan Tuhan untuk kita berdoa buat seluruh negeri ini. Oke, Bu Elis terima kasih. Berkati. Dan berkati Shalom. hati-hati di jalan. Amin. Tuhan besertaku. Yes, amin. Dan terima kasih buat Anda, Good News Family yang sudah bersama dengan saya dari pagi untuk kesabarannya. Kalau yang belum dijawab WhatsApp-nya minggu depan ya. Ningrum pastikan dijawab. Oke, terima kasih untuk kebersamaan dan atensinya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.